Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala Syekhul Muallif Habib Ibrahim Zain bin Ibrahim bin Samid nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Ila anqal haqqullahi ta'ala ala ibadihi ma haqqullahi ta'ala ala ibadihi haqquhu ta'ala alaihim an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sampai pada bab yang membicarakan tentang apa hak seorang hamba kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah pasti punya hak. Sebagai contoh, ya, contohnya orang kalau sudah ikrar akan bekerja di satu perusahaan, maka ada hak yang wajib ditunaikan. Contohnya dia harus masuk dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Jadi harus ada hak yang ditunaikan. Pekerjaannya harus begini, harus begitu, ya, dan juga ada kewajiban, ya. Nah, jadi ada hak, ada kewajiban. Jadi hak yang harus diterima oleh bosnya dari karyawannya adalah untuk melaksanakan apa yang diwajibkan. Jadi harus ada haqqullahi ta'ala ala ibadihi. Jadi hak yang harus kita tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Apa haknya? Haknya Allah, haqquhu ta'ala alaihim an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang harus kita menyembahnya. Karena yang menciptakan Allah. Kenapa kok Allah harus kita sembah? Karena Allah yang menciptakan kita. Bukan hanya sekedar menciptakan saja, tapi mengurusi kita mulai dari di dalam perut ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Bahkan ketika jasad berpisah dengan ruh, jasad kita dimasukkan di liang lahat tanpa ruh. Itu sama Allah diurusi sampai hancur, sampai dari tulang belulang itu diurusi sama Allah. Roh kita juga diurusi di alam barzakh. Jadi Allah kita ini tidak pernah bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun hanya jasad saja tanpa ruh. Lah proses pembusukan mayat di dalam kuburan itu apakah tidak ada campur tangan Allah, tidak ada sangkut pautnya kepada Allah ta'ala? Ada. Allah yang membuat itu menjadi membusuk, menciptakan ulat-ulat yang muncul dari jasadnya mayat. Keluar set itu. Keluar ulat itu dari jasad itu, siapa yang menghidupkan ulat itu? Siapa yang memberi kehidupan? Ulat yang memakan daging, yang tumbuh dari daging kita itu. Ulat itu. Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Jadi proses pembusukan mayat di dalam kuburan itu yang menangani prosesnya Allah Ta'ala. Yang membuat jadi warnanya, kan prosesnya pertama membengkak, kemudian keluar ulatnya, kemudian meletus. Ketika meletus kempes, ya, sampai tinggal dagingnya habis dimakan ulat sampai menjadi tulang belulang. Itu siapa? Allah Ta'ala. Nah, rohnya juga gitu, rohnya di alam barzakh tidak akan sampai lepas. Bahkan ketika di surga yang mengurusi kita menikmati kenikmatan yang ada dalam surga itu Allah. Tidak pernah kita bisa lepas dalam keadaan mati maupun hidup, kita tidak pernah bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir kalian bakal meninggalkan Allah Ta'ala, enggak. Walaupun kalian lupa dengan Allah, tapi Allah tetap selalu bersama kita.
nafasmu selama hidup tidak pernah terputus. Kadang-kadang hamba Allah ini ketika bermaksiat pun dia lupa sama Allah, Allah tetap mengatur nafasnya. Allah tetap mengatur kerja organ tubuhnya yang ada di dalam tubuh, organ tubuh yang di dalam, organ dalam. Yang dia sendiri tidak ikut mengurusi. Detaknya jantung kita tidak ikut mengurusi. Prosesnya penghancuran makanan di dalam lambung juga kita tidak ikut mengurusi. Bekerja dengan sendiri dengan baik. Ya, makanya kita harus menyembah. Ya, kita harus kalau ada orang yang dermawan baik dengan kita, ya minimal kita sering menanyakan kabarnya atau mendatanginya, ya kan gitu. Logikanya gitu. Kalau ada orang dermawan dengan kita, baik dengan kita, suka menolong kita, apakah tidak pantas kita untuk datang ke rumahnya, untuk silaturahmi, untuk membawakan hadiah? Ya, pantas. Nah ini manusia, bagaimana yang menciptakanmu? Yang kebaikannya tidak pernah terputus walaupun 1 detik. Kita lihat orang yang tidak pernah menyembah Allah seumur hidup, orang kafir, nggak pernah menyembah Allah, nggak percaya adanya Allah. Ya, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, mereka nggak percaya dengan Tuhan, itu masih diatur nafasnya sama Allah. Oh iya banyak sekarang orang yang tidak bertuhan itu banyak. Karena kita tidak ada, kira Islam. Orang yang tidak percaya dengan ajaran Tuhan itu banyak di dunia ini. Dan itu pun makanannya masih dibeli rezeki sama Allah, masih diatur nafasnya, masih diatur lambungnya, kadang masih sehat, masih diatur keluar keringatnya dan lain sebagainya. Nah, karena itu wajib kita menyembah Allah Subhanahu dan tidak menyekutukan wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan sedikit pun apapun, ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Ya, hanya Allah lah yang harus kita sembah. Tidak boleh kita menyembah harta kita, tidak boleh kita menyembah hawa nafsu kita, tidak boleh kita menyembah walaupun manusia yang baik dengan kita, tak boleh. Hanya satu yang harus kita sembah, Allah. Karena yang paling perhatian dengan kita itu Allah. Lebih dari ayah kita, lebih dari ibu kita. Karena ayah kita mungkin meninggal dan Allah tidak akan pernah mati. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak sahabat yang sedih. Banyak yang mau keluar dari agama Islam. Yang imannya lemah-lemah itu. Ada yang sedih. Sayyidina Abu Bakar khutbah di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat. Ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sekarang Muhammad sudah mati. Tapi wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut. Allah tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya, jangankan meninggal, mati, ngantuk saja tidak. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu apa? Sinah itu pertama mau ngantuk itu. Pertama ngantuk itu. Ya. Ngantuk itu. Allah ngantuk aja, tidak, apalagi tidur, apalagi mati. Enggak mungkin. Semua yang hidup di alam semesta, semua yang ada di alam semesta, apapun bentuknya, apapun jenisnya, tidak akan pernah bisa lepas dari Allah walaupun hanya 1 detik. Dalam 1 daun, 1 biji daun tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. 1 helai rambut kita tidak akan pernah bisa lepas dari Allah. Kenapa? Tumbuhnya teratur. Ngerti ya? Itu hak yang harus kita tunaikan. Kemudian mad dalil ala dalik, apa dalilnya tentang hak Allah kepada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan kepada hambanya? Ad-dalilu ma ruwiya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala ya Mu'adz hal tadri ma haqqullahi ta'ala haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah faqultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a
Wa haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dalil untuk hal tersebut seperti yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah bercerita, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menunggangi keledai. Jadi Rasulullah naik keledai, di belakangnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, apa engkau mengerti apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hambanya? Apa hak hambanya kepada Allah dan apa hak Allah kepada hambanya?" Dan beliau menjawab, Allah wa Rasul alam. Ya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah hendaknya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan adapun hak hamba yang ditunaikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah, artinya menyembahnya. Tapi itu bukan kewajiban bagi Allah. Hanya saja Allah banyak berfirman dalam Al-Quran bahwasanya siapa yang dia itu beramal soleh, sungguh-sungguh menyembah Allah Ta'ala, Allah tidak akan mengazab. Tapi apa? Bukan kewajiban, tapi tafaddulan wa ihsana. Hanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak mengazabmu itu bukan suatu kewajiban, nggak wajib. Sama, jadi gini, kalau ada orang tua, anaknya sudah balik, kira-kira wajib dinafkahin atau tidak? Wajib dinafkahin. Kalau ada orang tua, anaknya masih belum balik, kan wajib dinafkahi, wajib. Ya. Tapi kalau sudah balik, wajib nggak dinafkahi? Nggak wajib, sedangkan tidak nafkahi pun nggak dosa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang menafkahi, berarti itu kebaikan, bukan kewajiban. Maaf ya, ini sebagai mendekatkan pemahaman saja. Begitu juga Allah Ta'ala, ketika kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya, Allah tidak akan mengadabmu, tapi bukan wajib bagi Allah untuk tidak mengadabmu. Kalau seandainya Allah mau mengadabmu, bisa nggak? Bisa, walaupun kamu beribadah. Tapi Allah sendiri menyatakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bahwasanya orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan benar-benar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan mengadabnya. Kemudian famin awal wajibati an ya'rifal abdul khaslatal lati li ajliha khuliqa. Maka yang paling awal wajib diketahui oleh setiap hamba, apa itu? Hendaklah seorang hamba itu mengetahui perkara yang karenanya dia diciptakan. Ya, dia harus paham. Apa itu? Wahya ibadatullah. Itu adalah menyembah Allah. Artinya menyembah itu apa sih? Apakah sholat saja? Bukan. Menyembah itu taat. Apa yang diperintahkan, apa yang ditakdirkan, apa yang dilakukan itu pasrah. Itu namanya ibadah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluqil khalqa illa li'ibadatihi kama qala ta'ala fi kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk kita semua ini, hambanya kita ini sebagai hambanya, untuk apa sih? Untuk ibadah, untuk taat dan pasrah kepada Allah Ta'ala. Apapun yang dilakukan Allah SWT, ya saya hamba, mau apa lagi? Sama kita sekarang kalau di keputusan misalnya BBM naik, sudah keputusan pemerintah, kita mau jongkir balik diturunkan, ya turun. Ya mau apa lagi, pasrah sudah. Nah, begitu kan? Nah, Allah juga gitu, kalau Allah sudah menentukan mau apa lagi? Nah, itu negara, apalagi
Allah yang menciptakan negara dan menciptakan yang mengatur negara. Jadi pasrah dengan takdirnya Allah, pasrah. Dan ketahuilah apa yang Allah perlakukan buat engkau. Itu pasti yang terbaik. Ini loh cara hidup enak itu. Walaupun di matamu itu suatu yang tidak baik, tapi hakikatnya itu kebaikan buat kamu. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Ketika anak itu sakit, pilek, kemudian sama orang diberi es krim, orang tuanya tahu, diambil es krimnya. Itu menurut anaknya itu abahnya jahat apa enggak? Anak yang belum paham, enggak ngerti, dibilang apa jahat, kenapa saya enggak boleh makan es krim? Padahal ayahnya tahu dia ini. Kalau saya kasih es krim bakal sakit demam nanti. Makanya saya ambil es krimnya. Ya, saya ambil es krimnya. Anaknya bilang, aduh apa jahat. Padahal enggak tahu. Anak itu masih, kita begitu. Kadang di mata kita ini kok ini Allah seperti ini. Padahal kalau kita dibuka oleh Allah, kita akan berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Akan berterima kasih. Ya. Jadi semua yang ditakdirkan oleh Allah SWT itu yang terbaik. Karena Allah tidak menakdirkan kepada hambanya sesuatu yang baik. Walaupun itu di mata kita tidak mata kita tidak baik. Ya itu hanya pandangan aja di mata kita. Oh sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak ini, sesuatu yang tidak. Ya. Kemudian fahaquhu ta'ala 'alal 'abdi 'azimun wa fadluhu 'alaihi wasi'un 'amimu. Amimun khalaqahu Allahu minal 'adam wa sawwarahu fi ahsani taqwim wa asda ilaihi jami'an ni'am wa hadahu ila ad-dinil qawim. Falau sajada al-'abdu li maulahu 'alal jamri mundu khuliqatid dunya ila an tafna lam yaqdi haqqa ni'matil islam allati manna Allahu biha 'alaihi wal imanu alladhi hadahu lahu wa habbabahu ilaihi. Walillahi tabaraka wa ta'ala alaihi minan ni'ami ad-diniyah wa dunyawiyah fi zahirihi wa batinihi wa fi qalbihi wa qalibihi ma law kanatil biharu midadan wal asyaru aqlama lanafidat qabla ihsa'i ushri mi'syari ma an'ama Allahu bihi alaihi. Qala Allahu azza min qa'il karim wa in qa'ilin karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala wa azbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Subhanallah. Ini tadi hak Allah yang harus ditunaikan kepada hambanya. Nah sekarang kita lihat bagaimana hak Allah yang diberikan kepada kita. Hak kita yang Allah berikan kepada kita. Kita ini sudah diberikan apa yang kita minta dan yang tidak kita minta. Terlebih-lebih yang tidak kita minta Islam. Kita semua yang ada di sini keluar dari perut ibu yang muslim. Keimanan kita ini kita tidak pernah minta sama Allah. Sebelum lahir kamu sudah dicatat sebagai orang yang beriman. Tidak pernah kita minta. Makanya kita tahunya kita minta rezeki aja. Makanya sekarang banyak orang tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah nikmat yang berbentuk harta saja. Kadang orang sehat walafiat gak punya duit sumpek. Padahal makan rekening berkurang aja sumpek. Padahal dia dikasih sehat, istrinya sehat, anaknya sehat, makannya enak, organ tubuhnya berjalan lancar. Jadi kesalahan kita ini sekarang kenapa tidak banyak bersyukur? Karena kita juga sekarang berporos nikmat itu kepada hal-hal yang materi aja. Kalau dikasih mobil seneng, kalau dikasih uang seneng, alhamdulillah. Kalau ada duit, wah Allah jahat. Nah, Allah kok begini sama saya? Kan banyak seperti itu. Padahal kalau kita hitung nikmat ya bakal tahu. Katanya Habib Zain di sini, seandainya seorang hamba itu sujud di atas bara api, mulai dari dunia ini diciptakan sampai dunia ini hancur, belum bisa menandingi untuk membalas haknya Allah yang berbentuk nikmatul Islam. Ente sekarang sujud mulai hidup sampai ini mati, sujud di atas apa? Atas bara api. Belum bisa ente menunaikan belum bisa ente menunaikan
kenikmatan Islam. Ya, kenikmatan Islam. Ente dijaga Islamnya sama Allah itu bersyukur. Loh iya, ente dikasih nikmat ilmu, apalagi dibantu. Ente di sini dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari pergaulan bebas di luar. Ya, di sini kalian dikasih makan enak, kemudian dikasih ilmu, ditertibkan ibadahnya. Ente mau nikmat apa lagi? Mau kepingin apa lagi? Yang kita pikirkan ini kenikmatan itu hanya kesenangan dunia. Hanya kesenanganmu di dunia, itu yang kau pikirkan. Sayangnya kalau kita nggak dapat kesenangan berarti nggak dapat nikmat, bukan. Jadi diingat dong nikmat-nikmat yang kalian bisa sholat itu loh. Di luar tuh banyak yang nggak sholat. Di luar tuh banyak yang nggak ngaji. Di luar tuh nggak banyak yang kenal Al-Quran. Tapi katanya di sini dikasih hafalan Al-Quran, dikasih hafalan kitab, ya ngaji Al-Quran. Wah, itu yang harus disyukuri. Nah, ini kalau ente sekarang nikmat ente duduk antara maghrib sama isya di sini, baca rotib tadi, kemudian taklim di sini. Kalau ente sujud di atas bara api, hatta 2 jam belum bisa menunaikan hak nikmat ini. Nikmat Islam. Ya, belum lagi nikmat iman. Belum lagi ente dicintakan kepada hal-hal yang baik. Ente senang sama hal-hal yang baik. Ente senang, engkau senang sedekah. Engkau senang sholat. Ente sholat senang itu nikmatan sendiri. Karena apa? Banyak orang yang sholat gak senang, gak betah sama sholat. Oh, itu sendiri. Ente Islam nikmat sendiri. Ente iman nikmat sendiri. Doa itu. Kemudian ente sholat nikmat sendiri walaupun gak khusyuk. Ente kenikmatan dalam sholat itu lain sendiri. Setiap ente ibadah itu sujud itu nikmat sendiri. Semua sendiri. Mau apa itu? Terus kamu mau minta apa lagi sama Allah Ta'ala? Dikasih ketenangan hidup di negeri Indonesia. Tidak ada gangguan dari musuh. Mau apa lagi? Didekatkan dengan ulama. Kalian apa lagi? Setiap hari di sini ganti-ganti ustadz. Senin Ustadz Muhammad Sani, Selasa, Rebu Ustadz Soleh, Kamis Ustadz Abdullah Ba'bud, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada di sini datang Ustadz. Diajari sama kalian. Ya. Mau apa lagi? Ini tidak perlu bingung-bingung masalah Allah Ta'ala. Justru ini tandanya Allah perhatian sama kita. Hatta saya, walaupun saya sekarang ini harus bersyukur. Saya pernah dikasih ilmu sama Allah, saya pernah belajar sama Allah, pernah dikasih kesempatan belajar sama Allah, kesempatan mondok, kesempatan berangkat ke Yaman, kesempatan bisa ngajar. Nah kalau saya tidak ada kesempatan ngajar, hilang ilmu. Makanya tidak usah lihat yang nikmat-nikmat, ya memang kita harus syukuri, kita nikmat harta itu harus syukuri. Tapi bukan Allah itu kalau nggak beri ente kenikmatan dunia, berarti Allah nggak sayang sama ente. Ini Perhatikan omongan ini ya. Kalau ente tidak dikasih kenikmatan dunia, berupa harta, berupa ini, berupa itu, berupa rumah yang baik. Ente hidup susah di dunia ini. Bukan artinya Allah nggak senang sama ente. Ya. Padahal ente dikasih di sini. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu perang sampai keluar darah ini pipinya. Keluar darah. 23 tahun capek Nabi itu berdakwah. Nabi keluarkan semuanya. Tapi Nabi itu orang yang bersyukur. Kenapa? Ketika sholat sampai kakinya bengkak, ditanya sama istrinya, kenapa apakah engkau Allah sudah mengampuni dosa sebelum dan sesudah? Apa jawab? Afala akunu abdan syakura. Padahal apakah tidak layak saya untuk menjadi hamba yang bersyukur? Padahal di Mekah dilempari batu, dicaci, dimaki, difitnah, mau dibunuh, diperangi, diganggu keluarganya, diganggu dirinya sendiri, dikeluarkan darahnya, dipatahkan giginya. Oh berarti Allah tidak sayang sama Rasulullah? Oh enggak. Allah sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Jadi itu suatu perjuangan hidup, makanya hidup itu perjuangan.
Ketika kamu berjuang dalam satu kebaikan, maka ketahuilah disitulah Allah benar-benar cinta kepada kamu. Sebagaimana Rasulullah cinta kepada Rasulullah ketika berjuang menegakkan agamanya. Ya, jadi kesusahanmu, misalnya kalian dipanti jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari kenikmatan hidup, kemerlapan hidup di luar, dunia di luar. Orang di sana happy, kalian di sini taklim. Wah, itu justru itu kenikmatan. Itu kenikmatan Islam. Jelas kira-kira ya. Jadi yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan wa asbaqa alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat zahir maupun batin. Ya. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Dijawab oleh Rasulullah SAW, amal batina amal zahiratu fal Islam. Adapun nikmat yang zahir itu adalah nikmat Islam. Wa amal batinatu fama satara min auratik falau abdaha laqalaka ahluka faman siwahu. Ya. Nikmat yang batin salah satunya adalah Allah tutup aibmu. Ya. Kalau seandainya ditampakkan aib itu kamu dijauhi, ayahmu, ibumu, keluargamu, semua kamu menjauhi. Kadang kita punya kemaksiatan yang ada yang lain kecuali Allah yang tahu. Itu nggak dibuka sama Allah. Ya, seandainya contoh kecil aja ya, contoh kecil. Kita kelihatan orang lewat gini, pas mukanya jelek. Itu terbesit di hati itu. Oh, orang ini udah hitam jelek kayak monyet. Itu tak ngomong kan. Orangnya senyum sama itu. Mari. Padahal hati itu monyet loh. Itu ditutup enggak? Itu maksiat enggak? Maksiat, tapi ditutup enggak sama Allah? Bunyinya orang ketawa. Coba itu lewat ya, ada orang lewat. Jatuhin itu. Monyet. Orangnya senyum. Permisi. Enggak tahu. Coba kalau dibuka, didugui itu. Coba kalau ini ada suaranya, ada mikrofonnya di sini. Monyet. Kok ada suaranya? Hah, emang gue monyet, lu sini gue temping, akhirnya dipukul ente, iya mana? Dipukul, iya tuh. Ya karena Allah nutup, kita punya kemaksiatan ditutup sama Allah. Berapa kemaksiatan yang kita laksanakan dan ditutup oleh Allah Ta'ala, berapa? Ya, itu kan kenikmatan yang banyak, itu besar. Jadi, jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita harus menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, di dunia ini enggak ada yang kita harapkan penuh kecuali Allah. Ya, enggak ada. Di dunia ini paling asik kalau kita berharap penuh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berharap penuh dengan makhluk seperti kita, kalau dia baik hari ini mungkin dia besok benci. Kalau dia hari ini memberimu, besok dia meninggalkanmu. Ya, kamu tidak diberi. Nah, jadi mulai sekarang belajar, kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه
walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.